Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kita akan membuat di lampiran khusus untuk daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini ada dua cara dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama bisa diinput melalui aplikasi ini. Kita input secara manual. Ini digunakan ketika kita menginput data-data yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Di sini bisa dilihat, bisa dibuat baru. Nah, kita melakukan pengisian ini. Jenis harta terbagi dari 3 kelompok ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita misalnya memilih kelompok bangunan. Nah, kita lihat di Excel yang sudah diisi di sini kita. Misalnya kan ini building nomor 1. Nah, di sini kelompok bangunan. Nah, kita lanjut. Bangunannya itu permanen. Semua jenis usaha. Nah, ini bangunan, nama hartanya. Kita lihat lagi di kertas kerja. Di sini bulan perolehannya itu bulan 3. Tahun perolehannya 2014. Berarti bulan 3 2014. Nah, setelah itu di soal tertera bahwa menggunakan metode garis lurus baik penyusutan komersial maupun fiskal. Nah, di sini selalu kita pilih garis lurus. Untuk harga perolehan kita ambil, lihat harga perolehannya di sini building. Kita pindahkan. Nah, secara otomatis akan menginput. Di sini sudah terhitung secara otomatis. Kita untuk nama catatan keterangan kita tambahkan aja building 1. Nah, untuk catatan di sini itu tidak boleh sama. Misalnya kita berikutnya building 2, building 3 atau dengan tambahan kata-kata yang lain. Misalnya bisa berupa seperti ini, tanda ini boleh, asal jangan menggunakan tanda petik 1 karena itu tidak akan terinput nanti. Nah, setelah itu ini juga ada tambahan keterangan di sini. Jika tidak ada kurang keterangan, kita bisa tambah baru di sini. Jika data tidak lengkap, kita bisa menambahkannya sendiri di sini. Bisa buat baru lagi 2113 jadinya. Seperti itu. Ini kita buat satu dulu ya, kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini udah ada 1 kan. Masih butuh banyak jika kita menginput manual satu-satu di sini datanya. Oleh karena itu, di sini bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan metode ekspor impor. Jikalau kita sudah menginput data dan ternyata datanya terlalu banyak, kita bisa melakukan ekspor impor di sini. Nah, disinilah ajaibnya. Data sebanyak itu bisa kita pindahkan. Kita ekspor data dulu. Misalnya kan kita udah buat satu data di penyusutan dan amortisasi di tahun pajak 2018 nih. Kita baru 1 tadi kan contohnya. Nah, ini kita simpen di desktop aja dulu ya. Kita taruh di bagian
percobaan penyusutan tes 1. Ini kita dalam bentuk CSV nya, kita save dulu, kita ekspor dulu. Tadi ini di sini percobaan penyusutan. Tadi sepertinya belum tersimpan. Kita coba ekspor lagi. 2018. Ini berarti ini tidak aja ya. Desktop. Oh, tadi ternyata ada di sini kesimpannya. Ya udah nggak apa-apa, jadi 2 aja ya. Nih, jadi bisa bisa nol. Nah, jikalau kalian ingin langsung impor saja, datanya bisa diambil dari ketika kita mendownload aplikasi di sini, kita ekstrak. Nah, datanya tuh nanti ada di sini. Kita ambil data impor. Nah, di sini nih data mentahnya. Kalau misalnya mau langsung kita impor semua, CSV-nya kita ambil dari sini. Kalau misalnya datanya kalian mau langsung input banyak, tidak mau pakai manual langsung aja di sini dari data yang pernah kita download sebelumnya. Nah, itu saya cuman ingin memberikan sedikit jika ingin melakukan mix campuran pekerjaan. Oke, kita buka CSV ya. Ini ada dalam bentuk CSV. Nih itu kita baru menginput 1 di sini. Dari data yang tadi kan ada di sana kan tadi tertera nih. Yang kenapa sih ini 2 21 2112 2112. Itu merupakan urutan rangkaian dari apa yang tadi telah kita buat jikalau kita membuat secara manual. Nih, coba kita cek lagi ya. Di sini kan tadi kan kita pertama-tama kita tuh milihnya kelompok bangunan, ini kan di urutan kedua 2. Terus lanjut ke permanen, ini ada di bagian teratas ini 1. Nah, di sini 1. Nah, di sini 2 lagi. Nah, dari urutan rangkaian yang telah kita rinci dari awal itu akan membuat kode di sini 2 21 211 2112. Nah, ini bulan 3 tahun 2014, penyusutannya ini 1. Penyusutan ini garis lurus ini kan karena di sini nomor 1, berarti ini ada di bagian 1. Garis lurus, ini juga garis lurus. Nah, ini juga 1. Untuk perhitungan di sini tadi kan kita perhitungannya secara otomatis ya. Kalau misalnya kita menggunakan kertas kerja, di sini kita akan menggunakan rumus di Excel. Rumus ini sangat berfungsi. Nih, misalnya kan 2105 tadi harga perolehannya. Sebelumnya kita harus langkah pertama tuh kita harus bikin VLOOKUP-nya dulu untuk penyusutannya di sini. Setelah itu baru nanti kita akan menggunakan rumus dalam pengerjaannya biar bisa mendapatkan angka yang tadi dihitung secara otomatis. Ini rumusnya nih, kita menggunakan rumus if. Cukup banyak memang rumusnya. Saya juga ingin berterima kasih pada teman saya yang sudah menciptakan worksheet ini, Daniar Pandu. Terima kasih Daniar Pandu, memudahkan kami dalam melakukan pekerjaan. Rumus ini sudah terinput. Nanti untuk data-datanya akan saya lampirkan juga setelah video ini terupload. Nih data-datanya. Oke. Data-datanya ini. Nah, ini kan ada nama aset. Ini 50%. 50% ini terjadi apabila penggunaannya itu 50 itu untuk pekerjaan dan untuk kepentingan perusahaan
dan 50%-nya itu untuk kepentingan pribadi. Seperti misalnya kan ini kan building bangunan kan, ini pasti bangunan ini 100% digunakan untuk kepentingan perusahaan kan. Mana sih yang ada yang tidak, itu biasanya digunakan pada bagian handphone dan sedan. Tuh handphone ya, Y itu menyatakan ya ini berarti 50%. Hanya itu saja sih biasanya yang 50% itu. Nah ini kan tadi udah tahu kan asal usulnya dapat dari mana. Oke, langsung kita coba aja ya CSV nya. Kita upload langsung nih, kita ekspor impor. Nih kita simpan aja dulu nih, kan tadi kan udah satu ya. Oke, kita coba dari data percobaan penyusutan tadi ini kan berbentuk CSV. Untuk bisa diedit-edit, nah kita untuk bisa kita tambah-tambahin nih dari kertas kerja, kita save as dulu. Kita save as. Nah tipenya kita ubah dari CSV, delimited ke Excel workbook. Tes 1, tes 11 nih Excel. Save. Nah, ketika datanya sudah ini kan tes 11 nih, udah Excel workbook ya. Untuk dari bagian tipenya perbedaannya nih sudah terlihat. Ini untuk delimited. Kalau misalnya kita untuk mengimpor, kita harus menggunakan tipe ini. Jangan menggunakan tipe ini, nanti soalnya nanti nggak bakal bisa terdeteksi. Nih di tes yang ini nih, kita input nih data-data yang dari kertas kerja nih, jenis harta, kelompok harta, jenis usaha ini nih, kita ambil datanya nih dari sini. Ini dari jenis harta nih kan, tadi kan bangunan satu udah kita ambil, kita langsung aja nih ke bagian berikutnya tanpa ragu ya. Coba nih kita paste-nya, kita value aja, kita ambil nilainya aja biar nanti rumusnya tidak terinput. Ini satu-satu ya. Nih kita pindahin lagi, value lagi. Juga kita value lagi. Oke, lanjut bulan perolehannya. Kita ambil nih bulan perolehan. Tahun perolehan. Ini untuk jenis penyusutannya ini sama-sama kita pukul rata satu semua ya, satu. Ini juga satu. Oke, ini kita copy aja sampai bawah. Ini juga kita copy sampai bawah aja nih. Harga perolehan. Nilai sisa buku.
penyusutannya. Keterangannya di nama keterangan tadi jangan sampai ada tanda kutip ya. Kutip 1 itu nanti akan membuat error. Dan kita untuk nama-namanya misalnya ini jangan ada yang sama nih, misalnya nih traktor terus di bawahnya traktor lagi. Kalau mau jadi traktor 1, traktor 2 sampai traktor berapa terserah kalian. Nah, ini udah semua nih. Udah. Itu dari tadi kan kita udah satu ini tadi udah nih. Kita delete aja nih. Ini kita delete aja nih. Soalnya kan nanti kalau misalnya kita nggak delete, nanti ke input lagi, ke double jadi datanya. Jadi di delete aja yang udah pernah nih tadi nih. Ini supaya kita tahu bahwa ini tadi udah berhasil nih. Kita delete aja. Nah, ini kan sisanya yang belum pernah di input nih. Tadi kan soalnya kan udah banyak tuh. Kalau input satu-satu bisa gempor. Ini kita clear aja, takut ada yang hal-hal yang nyelip kan, ngering tahu, biar menghindari. Kita delete juga nih. Nah, ini udah bersih enak nih kan. Nah, dari sini kita save as lagi. Save as lagi nih, kita pindahin browser. Nah, ini tes 11. Bismillah. Ini kita ubah nih ke bagian CSV Komodo Limited supaya nanti bisa kita impor. Save. Nah, ini kan udah nih. Oke, kita coba ya, teman-teman. Kita coba impor. Di sini impor penyusutan amortisasi tahun 2018. Oke, kita search. Yang ini ya, yang terakhir nih yang ada tulisan Bismillah. Open. Ini kita view data. Oke, datanya tadi udah 197 sesuai. Kita view data lagi. Nah, ini udah kita impor ya. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal terimpor. Oke, sukses berarti semuanya. Kita lihat. Untuk memastikan itu kita cek di lampiran khusus daftar penyusutan. Tuh, sudah terisi. Itu dia kelebihan dari kita mengimpor menggunakan CSV, menggunakan impor ini. Jurus cepat dari sini nih. Kita main di ekspor impor kalau datanya itu banyak. Kalau misalnya datanya cuman ya sampai puluhan mah masih bisa lah kita input nih di sini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata. Nanti bakal ada tutorial selanjutnya. Oke, ditunggu aja ya. Teman-teman, makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.